Dari materi sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat kelas, kemudian bagaimana memfungsikan kelas tersebut untuk nantinya menghandle proses login, verifikasi user yang masuk ke dalam tampilan dashboard dari website kita. Cuman kemarin proses-proses itu belum 100% selesai. Jadi hari ini akan kita lanjutkan ya, untuk menyempurnakan script-script yang ada di dalam kelas login, kemudian menyambungkannya dengan tampilan login sendiri, dan bagaimana nanti proses-proses login yang memanfaatkan dari script-script ini. Oke, saya kembali dulu ke tampilan dari script yang berada di dalam kelas setting, ya, di dalam file setting.php. Dalam file ini terdapat dua kelas, yaitu kelas koneksi DB dan kelas user. Ya, kelas user ini yang kemarin sudah kita bahas, salah satu metode yang berada di dalam kelas user adalah function login user yang mempunyai dua parameter, yaitu nmuser dan password. Seperti itu. Dan ini proses-prosesnya. Jika login sukses, maka cirinya apa? Cirinya setelah perintah SQL ini dijalankan, maka nanti akan memunculkan data, ya, memunculkan data yang jumlahnya lebih dari 1, ya, sama dengan 1, karena nanti kita ingin menampilkan bahwa data user yang diketikkan namanya dan passwordnya itu ketemu, maka tampilan ketemunya itu hanya 1. Boleh di sini diisi sama dengan 1 atau lebih besar dari 0. Kemudian setelah proses ini sukses, maka muncullah atau dibacalah data dari user tersebut. Ya, nama usernya siapa, mulai dari ID-nya berapa, nama usernya siapa, kemudian passwordnya dan statusnya, seperti itu. Nah, untuk bagian ID dan nama user itu disimpan ke dalam session. Ada dua session yang kita ciptakan di sini, yaitu login ID dan login NM. Login ID itu berisi nanti ID dari user yang berhasil login, kemudian login NM itu diambil dari nama usernya, dan masing-masing ini akan dibacakan dari database, ya. Dan nantinya function ini akan mengembalikan nilai true jika sukses login. Sedangkan jika loginnya gagal, apa yang terjadi? Maka session yang pernah dibuat itu akan dihapus. Jadi ini menghapus session. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai false. Oke. Nah, sekarang function ini akan kita gunakan di dalam tampilan dari form login. Tampilan form login seperti ini. Nantinya tampilan login ini adalah tampilan yang pertama kali akan muncul saat kita mengakses web school, ya. Jadi saat ada orang mengetikkan seperti ini, enter, maka dia tidak boleh langsung masuk ke sini, ya. Dia harus diblokir dulu untuk mengisi username dan password sebagai syarat untuk login. Sedangkan kalau dia sudah pernah login dan sessionnya belum habis, maka pada saat dia mengetikkan alamat ini, enter, ya, dia masuk ke sini boleh. Itu syaratnya. Demikian juga sebaliknya, kalau sessionnya habis, ada orang mengetikkan alamat ini, maka dia langsung dilempar keluar lagi dari ke sini. Dan kalau dia mengetikkan ini, dia tidak akan boleh. Kalau sessionnya masih ada, dia mengetikkan ini, maka otomatis langsung dilempar masuk. Jadi TikToknya seperti itu, langsung diarahkan ke sini. Jadi kata kuncinya adalah session pada saat login itu terdeteksi atau tidak. Kalau dia terdeteksi, maka dia akan handle user itu harus kemana. Nah,
konsep ini nanti akan kita terjemahkan. Pertama penerjemahannya adalah bahwa tadi halaman yang muncul ini itu adalah halaman indeks, kan? Index.php. Nah, diketik atau tidak diketik, pada saat saya masuk ke dalam alamat ini, enter, berarti dia sebenarnya membuka halaman indeks. Oke. Halaman indeks, yaitu ini, index.php, itu akan saya rename. Dan saat ini menjadi dashboard.php. Berarti project saya sudah tidak punya halaman namanya index.php. Buktinya apa? Kalau saya ketikkan alamatnya, maka dia akan masuk ke tampilan dari folder, isi dari folder project. Dan ini tidak aman. Berarti saya harus menciptakan halaman indeks lagi di sini. Buatkan file baru, saya save, Ctrl S, dan saya namai index.php. Ya, saya namai index.php. Jadi sekarang kalau saya refresh, dia ambil halaman kosong. Lah, halaman kosong inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk lempar-lemparan. Istilahnya seperti itu ya. Jadi pada saat dia ngetikkan di sini akan dicek. Dicek apa? Sessionnya. Sessionnya seperti apa? Apakah session login tadi ada, tercipta, ya, atau tidak? Kalau tercipta, masuk ke dashboard. Kalau tidak tercipta, maka dia disuruh langsung masuk ke login. Nah, proses ini sudah kita lakukan di mana? Di dalam kelas umum kemarin, kan, untuk perintah-perintahnya, ya. Dan function-function yang ada di sini itu sudah kita panggil di login sini, kan, sudah kita panggil di sini. Berarti bagaimana perintah untuk yang indeks ya cukup lempar, ya, perintahnya cukup lemparkan dengan perintah header di sini, header location, masuklah ke login.php. Ya, jadi perintah yang ada di indeks, halaman indeks itu hanya memerintahkan untuk melompat ke halaman login. Nah, saat dia sudah berhasil melompat ke halaman login, dia akan menjalankan perintah yang ada di sini. Setelah perintah yang ada di sini berhasil dijalankan, maka salah satu function yang ada di kelas umum, ya, kelas umum yaitu ini, itu akan dijalankan. Yang mana perintahnya? Yaitu lindungi login. Jadi dia akan menjalankan ini. Apa perintahnya? Berarti di sini perintahnya adalah jika sessionnya terdeteksi, otomatis disuruh langsung melompat ke dashboard. Ya, jadi sekarang halaman yang tadi muncul di awal sebagai indeks itu kita ubah fungsinya menjadi halaman dashboard. Sedangkan indeks ini hanya isinya seperti ini. Ya, itu penerjemahan dari perintah yang ada di. Nah, kita coba. Setelah saya ngetik ini, enter, dia masuk ke sini. Kenapa masuk ke sini? Karena sessionnya belum ada. Kita bisa terjemahkan seperti itu. Sessionnya belum ada, maka dia dilempar ke sini. Nanti kalau sessionnya tercipta, dari mana? Dari proses login yang sukses, otomatis langsung masuk ke dashboard. Oke, sekarang setelah proses merubah indeks menjadi dashboard, kemudian menciptakan file indeks baru dengan perintahnya sudah selesai, maka kita masuk ke tampilan login. Tampilan ini ya secara desain menggunakan bootstrap, ya. Jadi silakan Anda buka lagi bootstrap, kemudian bagaimana perintah-perintah yang ada di sana,
Nah, di sini ada satu bagian yang utama, tampilan atau tab utama, yaitu form. Tampilan inilah yang nanti akan mengcover input email, kemudian passwordnya apa. Ya, form di sini, ya, form di sini dia punya pengalamatan. Ya, pengalamatan ini terletak di properti namanya action. Ya, ada di properti namanya action. Pengalamatan ini nanti fungsinya adalah pada saat saya menekan tombol bertipe submit ini, yang namanya PTN login, ya, munculnya kata-kata login ini, berarti tombol ini saya tekan, itu berarti data yang diinputkan di sini dan di sini itu akan dikirimkan ke lokasi sesuai dengan alamat actionnya. Bisa dilemparkan keluar halaman lain, bisa juga dikembalikan ke halaman login sendiri, bisa Anda pilih. Contoh, misalkan saya mau siapkan dulu halaman baru atau file baru untuk menerima kiriman tadi. Saya save ya, namanya misalkan halaman itu login.php di sini ya. Jadi di sini ada PHP. Ini halaman apa? Halaman berbeda. Saya ada di halaman login. Nanti hasil saya ngisi login dilemparkan ke sini, login, gitu ya. Nanti di sini nulisnya bagaimana? Ya, dituliskan alamat tujuannya, cek login.php. Kemudian proses mengirimkannya menggunakan metode POST. Jadi metode di mana data-data yang dikirimkan itu tidak terlihat. Oke ya. Kemudian nama variabel atau data yang dikirimkannya itu apa saja? Dilihat dari komponen inputnya. Ada dua komponen input di sini. Satu bertipe email, satu bertipe password. Cek namanya, bukan ID-nya ya. Cek namanya. Namanya apa? Username. Yang ini namanya apa? Password. Karena nama atau name, properti name dari komponen input ini, itulah yang nanti akan dikenali pada saat datanya ditangkap. Jadi di sini nangkapnya bagaimana, Pak? Nangkapnya adalah ini, nangkapnya tidak asal nangkap ya. Kita kalang dulu dengan if. Ya, kita cek ada nggak proses pengiriman. Ya. Proses pengiriman itu dilakukan dengan metode POST. Berarti cara panggil atau deteksinya adalah POST. Itu kita cek orang sempat mengirimkan sesuatu nggak ke sini, melakukan pengiriman nggak ke sini. Contohnya misalkan saya mendeteksi ada nggak pengiriman variabel namanya PTN login. Ada nggak pengiriman variabel namanya username? Bisa. Ada nggak pengiriman variabel namanya password? Bisa. Nah, contohnya saya deteksi ini. Pokoknya yang dideteksi adalah namanya. Kemudian perintah $_post itu adalah perintah untuk mendeteksi atau menangkap kiriman sesuai dengan metodenya. Metodenya apa di sini? Post. Berarti ditangkap dengan $_post. Dilihat, baru di sini namanya PTN. Sama kan ya? Oh, L-nya kecil, misalkan di sini juga L-nya harus kecil. PHP membedakan besar dan huruf kecil. Kalau variabel ini ada terdeteksi, berarti orang baru saja melakukan pengiriman, maka kita tangkap. Misalkan kita siapkan variabel namanya adalah nmbsr. nmbsr diambil dari mana nilainya? Diambil dari menangkap variabel namanya username. Mana itu? Nih. Kemudian saya siapkan lagi variabel misalkan pass. Variabel pass ini juga kita tangkap dari nama pass. Mana itu? Ya.
Oke, deal. Nah, bisa kita echo kalau memang ada kiriman nm user, kita nangkap lagi. Nah, terkirim atau tidak kita lihat. Ya, jadi tampilan form ini kalau diklik login nanti akan mengirim datanya ke halaman ini, kemudian ditangkap di sana. Ya, kita refresh dulu dan saya kirimkan mastermat@gmail.com, passwordnya 1234 1234123. Oke, saya klik login. Nah, ini ada undefined variable nm user inline. Nah, namanya nm usr bukan user ya. Oke, S maka terkirim ya, terkirim. Oke, terkirim. Nah, setelah terkirim maka bisa kita manfaatkan ini. Tapi ini kan ngirim ke halaman lain ya, ngirim ke halaman lain. Sekarang kita modifikasi, bisa nggak ngirim ke halamannya sendiri? Bisa, berarti diarahkan kemana? Pengalamatan ini diarahkan kemana? Ya ke dirinya sendiri, berarti login.php. Terus nangkapnya bagaimana? Nah, ini kan di sini sudah ada PHP nih. Bisa kita tangkap di sini atau di bawah sini. Kalau di bawah berarti di sini kita buka PHP. Scriptnya apa Pak? Scriptnya kita mau pilih dari sini tadi sama. Ya, terus seperti ini. Nah, jadi saya punya halaman login. Saat saya isi ini, kemudian passwordnya juga saya isi, saya klik login, melakukan proses submit, jadi dia mengirim ke dirinya sendiri. Jadi ngirim keluar bisa, ngirim ke dalam bisa. Satu hal yang harus Anda waspadai adalah proses-proses melakukan hacking ke alamat action. Jadi alamat ini tuh bisa dihack. Ya. Karena pada saat saya melihat seperti ini, itu kan harusnya bisa ya, ini ya, kontrol U. Tidak mau ya, mungkin browsernya. Anda lakukan coba kontrol U, nantilah scriptnya ini akan bisa dilihat. Nah, ini bisa dibaca, oh ada halaman namanya login. Satu lokasi dengan dirinya sendiri pengirimannya, berarti seperti itu. Sedangkan perintah ini memang tidak terlihat. Nah, untuk mengantisipasi proses hack, maka kalau pengirimannya mau dikirim ke halaman lain atau ke dirinya sendiri, itu dikawal juga dengan perintah pengamanan. Jadi namanya HTML spesial karakter. Isi alamatnya. Ya, alamatnya mau dikirim kemana? Oh, ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri itu berarti login.php atau menggunakan perintah PHP juga. Ya, PHP namanya server PHP. Ini bisa juga Anda ketikkan langsung ya, login.php bisa, atau dengan perintah $_server php server, berarti mengirim ke balik ke dirinya sendiri atau mengirim ke halaman lain, berarti ketikkan nama halamannya seperti tadi di tengah-tengah ini ya, menggantikan script yang saya blok ini. Oke, bisa Ctrl S, saya refresh lagi, refresh, kan saya isi lagi.
kirim. Perbedaannya ini sekarang sudah lebih aman karena sudah ada yang melakukan checking kalau jadi proses injection untuk melakukan hack, ya seperti ini. Oke, nah misalkan sudah kita tangkap, sudah berhasil kita tangkap di sini, terus ngapain? Di bawah sini sudah berhasil kita tangkap, ngapain? Digunakan dengan kelas yang sudah dipanggil di atas ini. Nah, ini juga menghemat ya, daripada kita membuat halaman baru, nambah file lagi, maka bisa kita lakukan di halamannya dia sendiri kan, untuk proses cek koneksi dan sebagainya. Nah, berarti di sini kita lakukan pemanggilan untuk function ini login user, cek lewat init, namanya USR kelasnya, variabel kelasnya untuk user ini adalah USR. Berarti kalau mau digunakan di sini adalah USR, masuk ke sini, masuk ke ya, oke. Nah, masuk ke sini. Jadi namanya apa? Ini login user. Jadi di sini login user punya dua inputan kan? Inputan pertama berarti nm user, inputan kedua fax yang akan dikirimkan ke sini untuk dipakai dalam login proses. Nah, ini juga punya hasil kan, berarti menangkap dari return apakah true apakah false ya. Boleh seperti ini, boleh juga langsung dimasukkan ke dalam if. Kalau Anda masukkan langsung ke dalam if, ini berarti yang akan kita deteksi pertama itu adalah true. Yang ini berarti nanti untuk else-nya berarti deteksi yang false. Jadi kalau ngetikkan seperti ini berarti kita pengen mendeteksi yang true. Tidak usah dikasih sama dengan true, otomatis dia mendeteksi yang true. Kalau true ngapain maksudnya gitu. Kalau false nanti di sini bagian else ya, otomatis seperti itu. Oke. Nah, kalau true ngapain? Misalkan kalau true kita berikan alert dulu ya. Alert login sukses. Sedangkan kalau yang ini alert login ke alert ini adalah perintah JavaScript, bukan perintahnya PHP. Terus bagaimana? Ya kita harus panggil JavaScript di sini. Caranya bagaimana? Caranya ya perintah alert itu di alam oleh script seperti ini. Script mengalang mengelilingi perintah alert. Tapi juga ini tetap dalam PHP. Script tidak, perintah ini tab ini tidak akan bisa hidup. Terus bagaimana? Ya PHP-nya dipotong dulu. Ini diberhentikan di sini dulu, kemudian nanti dibuka lagi di sini. Ya, agar apa? Agar tag script ini bisa hidup. Ya, agar tag scriptnya bisa hidup. Ini bisa konsep seperti ini bisa dipotong-potong namanya. Ini dipotong-potong. Jadi kalau misalkan 98. Oh ini juga perlu dipotong. Nah, potong ini, kemudian ini hanya sekedar ingin menjadikan perintah script ini hidup. Nah, dipotong-potong PHP-nya seperti ini. Kalau tidak mau seperti ini, bagaimana? Depannya kasih echo. Seperti konsep yang dulu pernah saya ajarkan kalian. Nah, saya masukkan ini 1, 2, 3, 4.